I went to Zambia after my freshman year of college on a month-long mission trip. And when I was there, I just encountered the plight of an orphan. Which one is in the hand? Adoption wasn't on my radar at all. Oh, I don't want to get a poke. I'm so scared. Carmela's situation was unique. I had already been fostering. I had legal foster custody of her older sister. Sophie Hartman is on her own, about to be a mother of two who happen to be biological sisters. 1, 2, 3, 4, 5. Open your mind. Halo semuanya, kita akan menceritakan salah satu Sophie Hartman yang melakukan penipuan dengan menggunakan anak adopsinya untuk meraup atau mengumpulkan uang yang begitu banyak. Beginilah ceritanya. Sophie Hartman adalah wanita berkulit putih yang mengadopsi anak yang kekurangan atau anak yang Sophie Hartman mengadopsi salah satu anak berkulit hitam dan usianya sekitar 6 tahun, di mana dia membawa dia ke suatu klinik atau suatu rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, di mana dia memberikan diagnosis seperti anak itu sedang sakit padahal anak itu sehat. Sophie Hartman bertemu dengan para dokter dan menceritakan semua kondisi anaknya itu, bahwa dia sakit dan dia sangat mencemaskannya dan mengkhawatirkannya, pokoknya harus segera diberikan pertolongan. Sebenarnya itu dia berpura-pura, tetapi para dokter itu percaya karena raut mukanya, gerak-geriknya semua bisa dia kelabui atau bisa dia acting, sehingga dia benar-benar seperti ibu yang sedang mencemaskan anaknya, mengkhawatirkan anaknya yang sedang sakit. Tetapi para dokter itu benar-benar tertipu dan tidak mengetahui bahwa si Sophie Hartman ini berbohong. Jadi benar-benar Sophie Hartman ini persis kayak artis ya, actingnya sangat dipercayai, maksudnya aktingnya sangat hebat lah, sehingga dia bisa membohongi para dokter di rumah sakit tersebut. Akhirnya dokter mendiagnosis bahwa anaknya itu terkena penyakit hemiplegia. Hemiplegia adalah kondisi sakit di mana salah satu bagian tubuh kayak kaki atau badan kita tuh nggak bisa bergerak. Jadi mengalami kelumpuhan atau dia hilangnya kemampuan ototnya untuk bergerak yang terjadi pada salah satu sisi tubuh. Sebagian besar kasus hemiplegia disebabkan oleh cedera yang diakibatkan misalnya kecelakaan yang mengenai saraf tulang belakang atau cedera yang terkena pada leher hingga patah atau stroke. Diagnosis yang diberikan Sophie Hartman ke dokter itu seperti ini. Putri saya ini benar-benar kehilangan daya kemampuan berbicara. Putri saya mengalami kejang-kejang yang luar biasa dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Sophie Hartman juga diwawancarai salah satu acara, dia mengatakan atau menceritakan bagaimana awal mulanya Putri ini sakit dan diagnosisnya seperti apa. Dan di acara tersebut si Sophie Hartman ini tidak merasa terpukul atau tidak merasa sedih atas anaknya yang sakit ini. Sophie Hartman ini menceritakan bahwa putrinya itu kesakitan, dia membutuhkan kursi roda. Akhirnya dia memberi kursi roda dan memaksa putrinya untuk duduk di atas kursi roda. Selain kursi roda, si Sophie Hartman juga memaksa putrinya untuk menggunakan alat ortopedi. Alat ortopedi itu biasa kalau kita sudah lumpuh tuh ada kayak apa, besi-besi di samping kaki kita untuk menopang kaki kita, karena kaki kita tuh tidak bisa berdiri tegak atau tidak bisa bergerak. Dari dia menceritakan ke acara televisi itu, akhirnya dia mendapatkan banyak sekali sumbangan berupa uang. Jadi orang-orang tuh sedih atau orang-orang tuh pengen membantu anak kecil ini, sehingga banyak orang yang menyumbang uangnya. Tetapi tidak sampai di situ saja, Sophie Hartman juga melakukan hal lain agar sumbangannya juga naik. Akhirnya Sophie Hartman pergi lagi ke rumah sakit dan melakukan
atau berbicara tentang kondisi anaknya, di mana anaknya tidak bisa buang air besar, sehingga dia menceritakan kondisi anak tersebut ke dokter tersebut, dan dokter tersebut mempercayainya. Dan akhirnya atas ucapan Sophie Hartman, makanya si dokter tersebut melakukan operasi terhadap anaknya, di mana dokter tersebut membuat saluran di ususnya sehingga anak tersebut bisa buang air besar kembali. Sampai akhirnya si Sophie Hartman ini melakukan perawatan yang tidak diperlukan untuk anaknya sebanyak 500 kali. Padahal pengobatannya atau perawatannya dilakukan itu sebenarnya tidak diperlukan karena anaknya benar-benar sehat. Sampai akhirnya si Sophie Hartman itu berbicara di depan publik bahwa anaknya itu sakit dan tidak ada obat untuk mengobatinya, sehingga tinggal waktu saja, kita menunggu waktu lah intinya. Mungkin karena keberuntungan anak tersebut, tiba-tiba kekejaman Sophie Hartman ini berhenti waktu dia pergi ke salah satu rumah sakit tersebut, dan salah satu rumah sakit tersebut mencurigai bahwa dia mengatakan diagnosis palsu dan sedang melakukan pembohongan terhadap dokter tersebut. Sophie Hartman itu tujuannya datang ke klinik tersebut atau ke rumah sakit tersebut untuk memasang implan hormonal, di mana implan hormonal itu ditanam biar bisa menghentikan masa pubertas anak tersebut. Tetapi dokter dari rumah sakit itu menolak untuk memasang implan tersebut, karena kalau kita masang implan tersebut, anak tersebut akan dalam kondisi berbahaya. Pengobatan itu tidak cocok untuk anak yang di bawah umur. Jadi bagi dokter tersebut ya, dia berhak menolak karena pengobatan tersebut membahayakan anak tersebut. Ada juga dokter yang bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh, sehingga ketika pasiennya datang, semua analisisnya atau semua diagnosisnya belum tentu bisa dipercaya. Misalnya si pasien ini mau melakukan pengobatan A, padahal pengobatan A tersebut membahayakan si pasien, dia akan berkata jujur dan dia tidak akan melakukan tindakan ceroboh, yaitu melakukan pengobatan yang berbahaya tersebut. Akhirnya si dokter itu mengajukan untuk konsultasi tambahan, di mana dokter tersebut harus mengecek semua fisik sang anak dan mengecek lebih detail tentang anak, bukan berdasarkan perkataan ibunya. Dan dia mengajukan ke kepolisian bahwa anak tersebut harus ada di rumah sakit dan diawasi oleh beberapa dokter tentang penyakitnya, tentang gejala yang dialami penyakitnya anak tersebut, sehingga dokter tersebut mempunyai waktu untuk menganalisis dan mengecek semua kesehatan anak tersebut. Pas dia di rumah sakit itu dan dirawat dan dicek dokter tersebut, dokter tersebut menemukan bahwa anak tersebut itu sehat, dan semua diagnosis yang dikatakan ibunya itu sebuah kebohongan. Dan akhirnya kasus tersebut dibawa ke pengadilan. 16 hari merupakan waktu yang cukup untuk rumah sakit melihat kondisi si anak itu sehat. Rupanya di rumah sakit itu selama 16 hari si anak tersebut bisa makan, bisa lari, bisa berjalan, badannya sehat, ceria, bisa ngomong. Itu membuktikan bahwa anak itu benar-benar sehat dan ibunya berbohong. Ketika sesampainya di pengadilan dan membacakan semua kasusnya dan memberikan semua bukti yang ada dari rumah sakit, akhirnya si Sophie Hartman ini dinyatakan bersalah. Jadi pengacaranya si Sophie Hartman ini mengatakan bahwa si Sophie Hartman ini mengalami penyakit kejiwaan, jadi dia butuh psikiater atau psikolog untuk membantu menyembuhkan penyakit jiwanya ini. Apakah menurut kalian dia harus dipenjara atau dia harus menyembuhkan penyakitnya? Coba kalian boleh komentar tentang kasus ini. Dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa kita mencari uang tuh harus dari pekerjaan yang halal, perbuatan yang baik. Jangan cari uang tuh dari perbuatan kotor, misalnya berbohong, mengkhianati teman kerja, atau mencurangi teman kerja. Itu nggak boleh. Suatu saat kita pasti kena karma buruknya akibat perbuatan jahat kita.
percaya nggak percaya, karma baik dan karma buruk itu ada di dunia ini. Jadi kalau kalian mau nikmatin bahagia, coba kalian berbuat baik. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, share, and like, dan jangan lupa juga komennya. Semoga kalian bisa berkomen dengan positif dan baik sehingga kalian bisa menginspirasi orang lain untuk berkomen positif, sehingga pahala kalian pun bertambah akibat perbuatan atau akibat dari komen kalian yang baik itu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.